Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru calon peserta ujian tahap 2. Kali ini saya akan mengupdate evaluasi hasil ujian tahap 1. Ini ada 7 catatan penting peserta ujian tahap 2 agar menduduki formasi. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. 7 catatan penting yang saya maksud Bapak Ibu sekalian ini antara lain, yang pertama adalah cara memaksimalkan hasil ujian tahap 1 untuk memenangkan formasi. Lalu yang kedua, 2 jenis peserta yang jika memungkinkan dihindari ya dalam pemilihan formasi nanti. Lalu yang ketiga, kelebihan bagi peserta yang PG di tahap 1. Keempat, kondisi peserta dengan nilai PG tahap 1 tidak berlaku di tahap 2. Yang kelima, bisakah pilih formasi berbeda antara tahap 2 dengan tahap 1 sebelumnya. Yang keenam, bisakah ujian tahap 2 hanya kompetensi teknis saja. Lalu yang ketujuh adalah kepastian status pengelompokan tahap 2. Nah, ini kepastian status pengelompokan tahap 2 ini Bapak Ibu sekalian banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, baik itu yang berasal dari luar induk maupun yang di induk ya, sama-sama ingin melihat peluang di ujian tahap 2 nanti. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, pada hari ini Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sudah bisa menganalisis apakah melakukan sanggahan atau menerima keputusan Panselnas terkait hasil ujian tahap 1, karena di SSCASN seperti ini sudah dikeluarkan hasil ujiannya. Ini ada hasil ujian seleksi PPK guru. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita cek, bisa cek ya untuk dianalisis. Misalnya kita pilih di sini provinsinya Jawa Barat, lalu kita unduh hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih daerah Bapak Ibu untuk analisis ya. Ini adalah linknya. Misalkan kita pilih Bandung Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah tampilan hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K guru di Kabupaten Bandung yang kita download tadi. Ini adalah yang saya tampilkan di sini, ahli pertama guru agama Islam SDN Ciluncat 2. Nah, yang mana di sini formasi hanya satu Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita perhatikan ini daftar yang dikeluarkan oleh pemerintah mirip seperti tahun lalu. Ini teknis, manajer sosial kultural, wawancara. Jadi diuraikan oleh Panselnas di sini. Lalu X itu untuk induk, Y itu adalah non induk ya. P1 artinya passing grade 1, P3 passing grade 3, lalu L lulus. Yang lain ini passing grade tapi tidak dinyatakan lulus karena ada pengisi formasi. Inilah hasilnya berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Panselnas. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan hasil ujian tahap 1 untuk memenangkan formasi? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa pilih apakah ikut ujian di tahap 2 atau hanya sampai ke memilih formasi. Jadi artinya di sini Bapak Ibu mengandalkan nilai di ujian tahap 1 untuk perangkingan di tahap 2. Nah, kalau kita perhatikan data tadi, misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah data hasil ujian tadi. Tampak di sini ada pemberian afirmasi ya, afirmasi misalnya ini salah satu Ibu Irma Ratnaningsih. Ini afirmasi diberikan 500, apakah ini karena Serdi atau karena XTHK 2 berusia 50 tahun. Nah, kelemahan dari Ibu Irma ini dalam hal memenangkan formasi ini karena beliau ini tidak berasal dari sekolah Indo. Dengan nilai 726 ini Bapak Ibu sekalian, barangkali Bu Irma ini tidak perlu lagi ujian di tahap 2. Cukup Ibu Irma memilih formasi, saya yakin ini sudah lulus. Dalam konteks memilih formasi, tentu Bapak Ibu sekalian harus pastikan pergunakanlah data-data ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita perhatikan ini beda-beda. Misalnya saya ambil di daerah lain, ini di daerah Punguan Nauli misalnya. Ini ada 5 formasi. Kalau kita perhatikan ini 4X1Y ya. Namun hanya 2 orang yang lulus passing grade, 3 orang lagi tidak ya, 3 peserta tidak lulus. Nah, maksud saya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dalam konteks ini harus bisa menentukan strategi di daerah mana atau di formasi mana akan memilih formasi di tahap 2 nanti. Tujuannya adalah untuk mencari tempat yang kemungkinan besarnya pelamarnya minim. Karena jika Bapak Ibu ingin hanya menggunakan nilai pada ujian tahap 1, maka
Bapak Ibu harus relakan untuk memilih daerah atau desa yang kemungkinan besarnya formasinya minim pelamarnya. Nah, tujuannya adalah agar Bapak Ibu di tahap 2 ini diangkat ya. Karena percuma saja Bapak Ibu berlomba seperti kondisi tadi di suatu daerah yang mana pelamarnya banyak, ini nanti berakibat nilai Bapak Ibu tidak terlalu berguna karena bisa saja ada peserta lain yang lebih tinggi. Nah, itu menurut saya. Lalu pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian, dua jenis peserta yang jika memungkinkan dihindari. Dari hasil yang disampaikan oleh Panselnas ini, nah ini Bapak Ibu bisa melihat afirmasi-afirmasi yang diberikan sesuai dengan informasi yang disampaikan Kemendikbud pada saat pengumuman kemarin, maka ada dua ini afirmasi yang sangat sulit untuk Bapak Ibu kalahkan, yakni afirmasi dari Cerdik dan afirmasi dari pengabdian untuk usia 50 tahun. Di tahun ini pemerintah menghargai pengabdian bagi guru 50 tahun dengan afirmasi kompetensi teknis lulus 100%. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian ya harus sedikit mencari informasi karena di tahap 2 masih hanya untuk satu daerah. Tentu dalam hal ini kebanyakan Bapak Ibu masih mengenal guru-guru di sana baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Kecuali misalnya kalau di kota-kota besar ya, kemungkinan tidak seluruhnya Bapak Ibu kenal. Namun maksud saya dalam hal ini sebisa mungkin Bapak Ibu harus mencari informasi di sekolah yang formasinya kosong. Masihkah ada di sana guru Indo yang memiliki cerdik atau yang berusia 50 tahun? Nah, tujuannya agar kiranya di tahap 2 ini Bapak Ibu tidak dikalahkan oleh peserta dengan kondisi ini. Lalu yang ketiga, kelebihan bagi peserta yang PG di tahap 1. Nah, menurut saya ada kelebihan bagi Bapak Ibu yang di tahap 1 ini sudah passing grade tapi belum memenangkan formasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum ujian Bapak Ibu tidak berangkat dari nol ya. Bapak Ibu bisa mengeksplorasi waktu ujian tahap 2 dengan catatan di tahap 1 Bapak Ibu sudah passing grade. Jadi barangkali menghadapi ujian tahap 2 itu lebih tenang. Apapun hasilnya nanti Bapak Ibu sebelumnya sudah ada modal atau tabungan. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, kondisi peserta dengan nilai PG tahap 1 tidak berlaku di tahap 2. Lalu bisakah pilih formasi berbeda antara tahap 2 dengan tahap 1 sebelumnya? 45 ini dua hal yang sebenarnya berkaitan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sebelumnya PG di tahap 1 dan tidak berlaku di tahap 2, ini dikarenakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pilih formasi yang berbeda. Misalnya, di tahap 1 Bapak Ibu pilih formasi di SMP, kemudian di tahap 2 ini Bapak Ibu pilih formasi guru kelas. Kedua formasi yang Bapak Ibu pilih tahap 1, tahap 2 itu teknisnya berbeda. Jelas hasil ujian PG tahap 1 tidak bisa Bapak Ibu pakai di tahap 2. Sehingga rekomendasi saya untuk 4 dan 5 ini Bapak Ibu sekalian, sebaiknya dipertahankan pilihan formasi tahap 1 sama dengan tahap 2 jika memungkinkan. Sebab Bapak Ibu sudah tahu soal-soal di tahap 1 ya. Kalau kita lihat secara umum untuk wawancara sosial kultural dan manajerial itu hanya sedikit yang terkendala. Artinya Bapak Ibu hanya perlu memperdalam kompetensi teknis. Soal-soal yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan bisa Bapak Ibu perdalam kembali ya untuk memaksimalkan di tahap 2 ini. Lalu keenam, bisakah ujian tahap 2 hanya kompetensi teknis saja? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang kalau di tahap 1 sebelumnya sudah lulus semua kompetensi, lalu kita ingin memaksimalkan di tahap 2, kita hanya memilih teknis saja, bisa apa tidak gitu ya. Nah, terkait ini menurut saya Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sistem paket, jadi tahap 1 itu adalah sistem paket 4 kompetensi, tahap 2 juga sistem paket 4 kompetensi, maka harus tetap mengerjakan semua kompetensi. Namun sekali lagi, dari jawaban Bapak Ibu kompetensi sosial kultural manajerial dan wawancara tahap 1, Bapak Ibu sudah lulus, cukup Bapak Ibu pilih jawaban yang sama, maka Bapak Ibu bisa pergunakan waktunya untuk memaksimalkan teknis ya, itu Bapak Ibu sekalian. Namun kembali lagi ke catatan nomor 2, bagaimanapun usaha Bapak Ibu di catatan ke-6 ini, kalau ternyata saingan Bapak Ibu adalah guru sardi atau guru berusia 50 tahun, tentu saja kesempatannya itu sangat kecil sekali. Itulah yang menjadi kelebihan juga kalau menurut saya bagi guru-guru usia 50 tahun yang kemarin banyak mengeluhkan tidak lulus padahal afirmasi 100%.
faktornya adalah tidak melamar di sekolah Indo. Nah, bagi Bapak Ibu guru XTHK 2 berusia 50 tahun serta yang memiliki sardik belum lulus, di tahap 2 ini Bapak Ibu berpeluang besar lulus ya. Asalkan Bapak Ibu dapat formasi, karena teknis Bapak Ibu sudah dapat 500, saya yakin dalam perangkingan Bapak Ibu mendominasi. Dengan kondisi ini banyak juga yang mengkhawatirkan akan adanya daerah yang menutup tahap 2. Itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian jika seluruh formasi di daerah itu sudah terpenuhi. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kepastian status pengelompokan tahap 2. Ini juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, bagaimana kepastian dalam pengelompokan tahap 2 masihkah seperti tahap 1? Ini dasarnya sesuai dengan Permen 1169 Bapak Ibu sekalian. Jelas disebutkan di sini pada seleksi kompetensi 1 berdasarkan pasal 29 peraturan menteri. Jadi hanya untuk kompetensi 1 ya yang mempergunakan pengelompokan. Di kompetensi 2 atau tahap 2 ini tidak ada lagi yang namanya pengelompokan, jadi sifatnya adalah terbuka. Baik guru Indo maupun peserta dari luar ya sama kesempatan yang dimiliki. Nah, di sini kekurangan guru Indo adalah tidak bisa memilih formasi di luar sekolahnya. Selagi formasi di sekolah masih ada, guru Indo harus melamar di sekolahnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir kita akan lihat juga, karena memang sebentar lagi akan pemilihan formasi, kita coba lihat jadwalnya. Sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan di tanggal 8 kemarin, maka nanti pengumuman hasil sanggah 1 bagi Bapak Ibu yang setelah menganalisis hasilnya mau melakukan sanggahan mulai besok, itu akan dikeluarkan di tanggal 20. Kemudian pemilihan formasi Bapak Ibu diberikan waktu 1 minggu ya, di 24 sampai 30 Oktober 2021 ini. Silakan dianalisis Bapak Ibu sekalian kemungkinan di formasi mana, di desa atau di daerah mana yang kemungkinan besarnya peminatnya paling kecil. Kalau di dekat-dekat kota, menurut saya itu peminatnya sangat banyak, terutamanya guru-guru swasta ya. Guru-guru swasta akan setengah hati mengambil di desa yang agak jauh Bapak Ibu sekalian, mengingat kalaupun tidak lulus masih berpeluang kembali ke instansinya. Lalu setelah itu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat itu nanti dikeluarkan di 4 November ya. Sehingga Bapak Ibu cetak kartu 3 hari 4 sampai 7 November dan pelaksana uji kompetensi 2 dimulai 8 sampai 12 November, ada 4 hari Bapak Ibu sekalian, dan pengumumannya di 18 November. Jadi dalam jangka waktu 1,5 bulan ini Bapak Ibu punya waktu untuk mempersiapkan jika ingin lulus di tahap 2 ini. Karena di tahap 3 Bapak Ibu sekalian kesempatan semakin mengecil. Bapak Ibu akan bersaing untuk seluruh Indonesia. Oleh karenanya kalau memang ingin di tahap 2 ini Bapak Ibu diangkat jadi P3K, sebaiknya catatan kita tadi Bapak Ibu mulai siapkan ya. Boleh Bapak Ibu menandai daerah atau formasi sekolah yang kemungkinan besarnya formasinya paling sedikit. Nah, barangkali itu informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam hal persiapan untuk tahap 2 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.